wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hari ini berjumpa lagi dengan saya dalam acara talk show terkait dengan peran Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, hari ini telah bersama saya hadir di tempat ini narasumber kita yang luar biasa. Saya perkenalkan beliau. Yang pertama adalah Bapak Amiruddin SPD MM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu. Selamat siang Bapak. Siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Narasumber kita yang kedua adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Basuni SPD MM. Bapak selamat siang. Selamat siang. Kabar baik Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan berbincang terkait upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tanah Bumbu, Pak. Nah, untuk yang pertama mungkin ulun ke Bapak Amiruddin terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih Pak upaya Dinas Pendidikan sejauh ini yang telah berjalan dalam upaya percepatan penurunan stunting? Baik, kalau Dinas Pendidikan keterlibatan langsung dalam upaya penurunan stunting itu kami ada program pemberian makan tambahan kepada anak usia PAUD yang tahun ini sasarannya itu ada sekitar 1.200 anak, dan sudah yang ketiga kali mungkin ini sudah kami lakukan. Sisa ada 2 kegiatan lagi yang langsung bekerja sama dengan Ibu PKK, ini dengan Himpaudi juga. Itu langsung kami action di lapangan memberikan pemberian makanan tambahan kepada anak usia dini. Baik, 1.200 anak ini adalah jumlah setanah Bumbu ya Pak? Iya, jumlah setanah Bumbu, tetapi belum sebanding lagi dengan jumlah anak yang ada di PAUD, masih belum separuhnya lagi. Jadi perlu kami ada upaya ke depan. Rencana kami akan memberikan pelayanan kepada semua anak PAUD. Insyaallah kami upayakan. Oke, baik. Nah, kemudian kegiatan apa lagi sih Pak dari Dinas Pendidikan sendiri untuk peran dalam upaya percepatan penurunan stunting selain pemberian PMT Pak? Ini ada kami, tapi ini sifatnya lintas sektor. Kami ada melayani anak-anak asuh dari pejabat-pejabat Dinas Pendidikan. Untuk eselon 2 itu kami ada mengangkat anak asuh sebanyak 3 anak, kemudian eselon 3-nya masing-masing 2 anak, dan eselon 4-nya masing-masing 1 anak. Itu kami bekerja sama langsung dengan puskesmas setempat, dengan bidan-bidan desa yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Jadi kami setiap minggu melakukan kunjungan sesuai dengan melihat perkembangan anak-anak yang kita kategorikan stunting ini, bagaimana perkembangannya setelah diberikan bantuan tambahan makanan bergizi. Seperti itu yang kami lakukan. Oke, baik. Jadi ini adalah kegiatan pemberian makanan kepada anak stunting ya? Anak stunting, khusus anak stunting. Baik Pak, ini bentuk bantuannya seperti apa ya Pak? Apakah makanan atau sembako atau seperti apa? Kami membantu dalam bentuk rupiah. Nah, tetapi bidan yang menangani itulah yang membuat formulasinya, nanti makanannya dalam bentuk apa yang diberikan kepada anak itu. Nah, pasti kami nitip kepada bidan itu agar anak ini diperhatikan gizinya. Gitu. Oke, jadi dananya yang bersumber dari pejabat pemerintah daerah yang ada di Dinas Pendidikan. Kemudian bidan yang menyesuaikan kebutuhan anak itu di lapangan. Oke, baik. Saya beralih ke Bapak Basuni. Nah, untuk Dinas Sosial sendiri seperti apa Pak perannya dalam percepatan penurunan stunting ini Pak? Terima kasih. Kami di Dinas Sosial ada program, sebenarnya program lanjutan sebenarnya, program dari pusat. Itu ada PKH, program Keluarga Harapan.
kemudian ada BPNT, dan PKH ini tentu di dalamnya itu mungkin ada anak di sana, mungkin ada ibu hamil, mungkin ada yang menyusui, dan kemungkinan juga ada usia anak sekolah. Nah, di sana, di dalam program di sana tentu karena bantuan ini berupa uang, jadi masyarakat itu sendiri yang mengolah untuk keperluan kehidupan sehari-hari untuk kesehatan anak-anaknya. Kemudian yang lain, di tempat kami juga ada program, karena stunting ini kan berkaitan dengan kesehatan. Tentu ada rumahnya yang tidak layak, ini mungkin dibedah rumahnya, ada namanya RTLH, rumah tidak layak huni. Kemudian ada lagi yang bantuan berupa jaminan hidup, ini juga dalam bentuk dibantu dalam keluarga. Tentu di keluarga itu juga mungkin kemungkinan ada anak dan balita, mungkin juga termasuk di dalam situ ada anak-anak stunting. Nah, mereka ini berupa uang, jadi mereka sendiri yang mengolah untuk itu. Mungkin bekerja sama juga dengan bidan, ya, bidan. Karena kembali ke PKH itu di lapangan, SDM PKH kami tentu ada pertemuan-pertemuan dengan KPM PKH itu, mungkin biasanya dilaksanakan 1 bulan sekali pertemuan. Gitu. Oke, baik. Jadi tadi ada beberapa program dari Dinas Sosial ya Pak ya, salah satunya PKH, kemudian BPNT, jaminan hidup, dan rumah tidak huni, kemudian ada satu lagi yang ekonomi produktif, ya, usaha ekonomi produktif. Ada lagi yang namanya KUBE, kelompok usaha bersama. Nah, kan bantuan ke keluarga juga ini. Mungkin keluarga itu punya anak, ya kan, punya anak yang mungkin di dalamnya juga ada stunting itu. Oke, baik. Jadi sasarannya adalah keluarga yang berisiko stunting yang memiliki ibu hamil seperti yang Bapak sebutkan tadi. Iya, kemungkinan sebagian ada di dalam situ, karena program kami ini kan tidak khusus ke sana. Karena di dalamnya itu juga ada yang usia sekolah, umumnya usia sekolahnya ada yang SD, ada yang SMP. Sedangkan stunting ini kan umur yang di bawah 5 tahun, kalau salah ya, 5 tahun. Ya. Oke, baik. Jadi sasarannya untuk keluarga ya Pak? Untuk keluarga. Oke. Nah ini Pak, untuk pengajuan bantuan sosial kita masyarakat misalnya menemukan tetangga kita atau masyarakat di lingkungan kita yang ternyata di bawah garis yang memiliki ekonomi yang rendah, lalu bagaimana kita ingin mengajukan agar dapat mendapatkan bantuan Pak? Terima kasih. Untuk mengajukan bantuan ini ada yang dilihat dari data. Di tempat kami itu ada namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kemensos. Itu bisa lewat sana. Kemudian yang kedua bisa juga lewat masyarakat, lewat aparat desa yang mengajukan permohonan berupa proposal dan sebagainya. Tentu persyaratannya harus orang yang tidak mampu. Biasanya ada keterangan dari desa bahwa mereka tidak mampu. Kalau yang di TKS itu biasanya yang dapat bantuan itu yang paling bawah. Di tempat kami itu ada namanya desel 1 dan desel 2. Nah, untuk wilayah itulah yang kemungkinan mendapatkan bantuan. Oke, jadi prioritasnya adalah masyarakat yang berada di desel 1. Desel 1, kemudian juga kemungkinan bisa di desel 2. Karena desel 2 ini kalau tidak dibantu, mungkin dia menjadi miskin. Oke, baik. Nah, kita beralih kembali ke Bapak Amiluddin. Bagaimana sih Pak, kita kan sering mendengar dengan PAUD holistik integratif. Nah, ini bagaimana Pak? Jadi kalau PAUD holistik integratif ini, langkah yang kami lakukan di dalamnya itu adalah dengan membentuk kelas-kelas khusus untuk orang tua, dan di sana para orang tua itu diberikan pemahaman terkait dengan pola asuh anak yang benar, bagaimana
tekniknya atau polanya sehingga anak itu terpenuhi gizinya, dan gizi itu tidak mutlak harus dengan makanan mahal, tetapi yang terpenting di situ adalah kebutuhan gizi anak bisa dipenuhi. Nah, jadi di situ ada istilahnya itu pemberian pemahaman atau sosialisasi kepada para orang tua. Nah, jadi itu yang menurut pengalaman kami terkait dengan holistik integratif itu. Dan harapan kami juga, dan mudah-mudahan ini juga bisa semuanya di kelompok-kelompok PAUD, satuan pendidikan PAUD di Kabupaten Tangerang semua melaksanakan itu. Karena sosialisasi itu cukup lama sudah kami sampaikan kepada para pengelola PAUD dan orang tua yang ada anaknya bersekolah di satuan PAUD itu sendiri. Ini untuk semua PAUD di Tanah Bumbu atau seperti apa Pak kegiatan PAUD holistik integratif ini? Ya seperti itu tadi, artinya kan biasanya kan anak itu kan diantar tuh oleh orang tuanya tuh, diantar oleh orang tuanya. Jadi pada saat mereka mengantar itu dibentuk kelas-kelas khusus juga untuk para orang tua ini. Nah, ada yang memberikan pelayanan terhadap anaknya, ada yang memberikan pemahaman kepada orang tua. Seperti itu. Oke, yang dilakukan. Jadi memang sudah semua PAUD ya Pak ya? Kami berharap seperti itu semua. Jadi lebih seperti kelas parenting ya Pak? Iya. Kelas parenting untuk orang tua siswa PAUD. Siswa PAUD. Oke, baik. Nah, bagaimana kolaborasi Dinas Pendidikan sendiri Pak sejauh ini dengan lintas sektor, dengan SKPD lainnya Pak? Kalau kolaborasi kami dengan lintas sektor itu ya seperti misalnya terkait dengan data kependudukan, kami bekerja sama dengan Dukcapil. Terkait dengan data anak, mungkin akta kelahiran anak, KIA anak, dan seterusnya, kami berharap kolaborasi kami itu semua anak-anak yang ada diakses di PAUD ini data kependudukannya valid dan istilahnya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu kaitannya dengan Dukcapil, tapi dengan Dinas Kesehatan sendiri kami terkadang memerlukan data mana-mana sih anak stunting di Tanah Bumbu ini, di mana-mana yang ada yang banyak, yang mana yang perlu kami bisa intervensi gitu kan, untuk dibantu dalam rangka percepatan penurunan. Nah seperti itu. Jadi setelah data kami dapatkan, kami bagi-bagi dengan kawan-kawan di kantor bahwa kita intervensi di sini aja, karena ini di sini banyak persentase stuntingnya daripada kecamatan lain, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang sejauh ini sudah terjalin ya Pak kerjasama dengan setiap minggu kalau kami kada sempat turun, paling tidak ada perwakilan dari Dinas Pendidikan, para pejabat turun ke lokasi melihat fakta anak-anak yang kita intervensi, bagaimana, apakah ada perkembangan dari sisi pemenuhan gizinya atau tapi rata-rata kayaknya seperti itu lebih efektif dilakukan, karena kita ini kerjasamakan dengan bidan yang menangani di lapangan melalui data koordinasi dengan Puskes. Jadi sehingga kami yakin bahwa apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di lapangan itu sudah sesuai dengan prosedur. Oke, baik Pak. Saya kembali lagi ke Pak Basudi. Nah, kalau strategi dinas sosial ini Pak, untuk tahun 2024 ini kita punya PR bersama untuk menurunkan stunting sampai 14%. Apa nih strategi dinas sosial Pak? Baik, untuk strategi kami tetap menganggarkan program-program yang ada pada tupoksi kami, karena itu semacam keharusan atau kewajiban untuk stunting harus mungkin di bawah daripada 14%. Kemudian untuk yang masyarakat miskin yang ekstrim ini harus 0%. Jadi kami alhamdulillah di tahun anggaran di perubahan tahun 2023 ini cukup banyak
tambah anggaran. Juga mungkin di anggaran murni di tahun 2024 juga cukup banyak, lumayan meningkat. Karena untuk pelaksanaan itu kan tentu memerlukan biaya karena tanggung jawab sama dengan SKPD lain harus menyelesaikan tugas nasional. Kemudian Pak, untuk dukungan anggaran kegiatan ini Pak dari Dinas Sosial ini dari mana saja Pak? Anggaran tentu dari yang pertama dari APBD 2, kemudian juga ada APBD 1, kemudian juga ada dari APBN. Oke, berarti penganggaran untuk kegiatan ini APBN, APBD ya Pak ya? APBD 1 provinsi, 1 provinsi dan kan APBD 2 kabupaten ya. Oke, kemudian Pak Amiruddin, untuk anggaran kegiatan di Dinas Pendidikan sendiri seperti apa Pak? Kalau anggaran Dinas Pendidikan tahun ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada sekitar 1.200 anak yang kita sasar, tetapi insya Allah akan datang ini akan kami tingkatkan ke sesirama dengan adanya mandatori anggaran, karena Dinas Pendidikan itu yang selama ini sebelum anggaran perubahan tadi itu hanya bagian kurang lebih sekitar 16% lah, tetapi dengan adanya mandatori ini wajib 20% anggaran pendidikan di daerah itu. Nah, seperti kami di Tanah Bumbu ini karena APBD-nya tembus 3, sekian miliar, kami lebih 600 miliar untuk dana anggaran pendidikan. Jadi saya pikir kalau anggaran ini bertambah, tentu hal-hal yang sifatnya strategis seperti penurunan angka stunting tadi itu wajib kami support terus. Jadi target kami ke depan ini untuk pemberian makanan tambahan kepada anak-anak usia PAUD itu sasaran kami adalah semuanya, insya Allah kita usahakan dengan dukungan anggaran yang ada. Jadi pada tahun 2024 ya Pak ya direncanakan semuanya ya Pak? Iya, semuanya. Intervensi. Oke. Baik. Kemudian apakah ada bantuan dari luar, misalnya dari CSR Pak, untuk kegiatan percepatan penurunan stunting? Kalau lewat Dinas Pendidikan sendiri saya belum pernah menerima, tapi mungkin dari dinas lain, mungkin dari dinas sosial ada ya? Ada. Nah, kalau di kami sendiri belum pernah menerima itu, tetapi dengan dukungan anggaran APBD dan anggaran APBN tetap ada untuk kegiatan penurunan stunting. Oke. Pak Basuni, untuk CSR ini bagaimana Pak bentuk bantuan atau bentuk dukungan anggarannya? Yang pernah dilaksanakan itu berupa uang biasanya. Itu semacam ada proposal dari masyarakat diajukan ke kami, karena di tempat kami misalnya anggaran sudah terencana, kalau tidak ada berarti kami harus mengajukan ke CSR ke perusahaan, kemudian juga bisa melalui Basnas. Oke. Untuk kolaborasi dengan SKPD lain atau dengan sektor lain seperti apa Pak? Kerjasama dengan SKPD lain yang terkait mungkin kurang lebih sama dengan Dinas Pendidikan, tentu dengan Dukcapil berkaitan dengan NIK itu harus valid dan harus warga Tanah Bumbu yang mendapatkan bantuan. Kemudian juga bantuan itu juga harus juga terdaftar di DTKS, harus ada data di DTKS. Kalau tidak ada, harus ada keterangan dari dari masyarakat atau desa setempat untuk menyatakan bahwa masyarakat itu adalah miskin. Oke, baik. Terakhir Pak, closing statement untuk pesan-pesan kita kepada masyarakat, khususnya dari dinas-dinas Bapak. Silakan dari Dinas Pendidikan, apa Pak yang mau disampaikan? Kami berharap kepada semua masyarakat Tanah Bumbu agar betul-betul memperhatikan pola asuh anak, karena pola asuh anak usia PAUD ini disinilah usia emas anak-anak kita. Mau kita bentuk bagaimana ke depan
apa namanya itu IQ-nya, kemampuan berpikirnya, di situ kita bisa apa namanya mengawali. Jadi saya berharap itu betul-betul diperhatikan, karena apabila kita berhasil memberikan apa namanya support yang bagus pada usia emas ini tadi, maka insya Allah pendidikannya akan terus bagus ke depannya. Terkait dengan masalah pembiayaan, seperti yang biasa saya katakan bahwa tidak semuanya itu harus mahal. Ada hal-hal murah tetapi itu bermanfaat sangat besar untuk kesehatan, apalagi terkait dengan pemenuhan gizi anak-anak kita. Jadi saya himbau kepada semua orang tua, betul-betul anak kita itu diperhatikan. Makanannya harus bergizi, sayur mayur, ikan, ya terutama di Tanah Bumbu ini kan daerah pantai, jangan lepas daripada pemberian lauknya itu dari ikan, karena konon kabarnya ikan ini banyak gizinya. Ini seperti itu Bapak Ibu, dimanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu. Demikian. Oke, baik. Dari Dinas Sosial ini Pak, silakan pesan-pesannya yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Pesannya kurang lebih sama, tapi yang di tempat kami karena bansos ini harus punya identitas ya. Jadi harus punya nik yang valid. Karena sementara ini kalau kita lihat nik di Tanah Bumbu ini masih ada yang belum valid atau belum rekaman. Karena semua bantuan sosial itu harus mengacu kepada nik. Jadi bila niknya tidak valid, kemungkinan besar bantuan tidak akan bisa dicairkan. Oke, baik. Jadi himbauannya untuk masyarakat Tanah Bumbu agar mengecek niknya. Nik ya. Oke, baik. Itu tadi bincang-bincang kita terkait stunting pada hari ini. Terima kasih Bapak-bapak sudah meluangkan waktunya untuk kita berbicara tentang upaya percepatan penurunan stunting di Tanah Bumbu. Semoga kedepannya stunting di kabupaten kita semakin turun di Amin. Insyaallah. 2024 kita bisa mencapai target. Baik, itu tadi adalah bincang-bincang kita terkait upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tanah Bumbu. Saya Narulin, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.